Halo teman-teman, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman cara kerja freelance di Upwork. Jadi untuk kerja freelance sendiri bebas, dan untuk projectnya itu banyak banget. Mulai dari skill yang sederhana, misal data entry, kemudian desain, kemudian website, kemudian mobile app developer, dan user interface dan lain sebagainya. Banyak banget kategori job yang bisa kita pilih sesuai dengan skill aja ya. Jadi bisa dipilih jobnya sesuai dengan skill masing-masing. Dan kebetulan saya juga ini ada project web dan logo. Jadi satu klien langsung request web sekaligus include logonya, dan lumayan lah, dapat $1.000. Dan favorit job yang saya suka di Upwork adalah hourly teman-teman, atau jenis yang dibayar per jam. Karena ada dua jenis, yang pertama hourly, yang kedua fixed price. Yang fixed itu kayak borongan gitu ya. Jadi anggarannya nanti dipegang oleh Upwork, kemudian jobnya kalau sudah selesai akan dibayarkan. Tapi kalau yang per jam, kita melakukan aktivitas job di laptop kita, itu akan di tracker teman-teman. Jadi kita login di Upwork-nya, kemudian kita aktifkan dan kita kerja. Nah, di situ akan di screenshot layar kita setiap berapa detik atau menit. Jadi nggak ada patokan sih untuk menit dan detiknya, sewaktu-waktu di screenshot gitu ya, kayak dipantau melalui software. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman mulai dari biddingnya sampai menghasilkan uang di Upwork itu ya. Tapi di sini untuk prakteknya skillnya masing-masing, karena Upwork sendiri untuk kategori jobnya itu banyak banget. Kalau saya kebetulan yang akun ini yang saya jadikan konten di video ini itu khusus di web, kemudian mobile app dan grafis. Oke teman-teman, saya akan buat tutorialnya lewat laptop aja ya. Kalau pakai HP mungkin penjelasannya bisa dengan mudah dipahami, tapi untuk layarnya kekecilan, jadi mungkin agak kesulitan dan kurang ya jelas gitulah. Jadi kalau pakai laptop lebih gamblang. Oke, langsung aja kita masuk ke rumah saya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana cara kerja freelance di Upwork. Di sini saya bukakan akun saya teman-teman. Jadi saya tunjukin cara biddingnya sekaligus proses untuk mendapatkan income di Upwork ini ya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah billing dan earning yang ditampilkan apabila kita sudah menyelesaikan project di Upwork ya. Dan tidak semua pendapatan yang saya dapatkan itu besar teman-teman. Yang bawah ini lumayan ya, $4.300, tapi ada yang 166 dan seterusnya. Setiap project itu memiliki value tersendiri, karena saya kerja di Upwork ini variatif untuk jobnya. Kalau logo sih biasanya masih di angka ratusan dolar, kalau web bisa ribuan, bahkan puluhan ribu US dollar teman-teman. Jadi kalau kita mendapatkan project website, mulai dari desain, kemudian manajemen dari database-nya, MySQL dan lain-lain, bahasa pemrograman itu kita semua yang menstruktur hingga terbentuk website. Dan biasanya klien itu minta kita juga untuk memanage webnya, untuk mengupdate atau melakukan pembaruan di web tersebut, sehingga kontrak jangka panjang, makin lama makin besar pula income yang bisa kita dapatkan. Case-nya banyak sekali project-project website di Upwork ini yang income-nya itu puluhan ribu US dollar, karena web yang digarap itu projectnya rata-rata jangka panjang, tidak sekedar bikin projectnya diselesaikan kemudian selesai, enggak kayak gitu teman-teman. Kecuali kalau di grafis ya, misal project logo udah selesai biasanya ya udah, kecuali ada project lain misal flyer, kemudian stationery dan lain sebagainya. Di sini saya akan bukakan project website yang besar. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian find work untuk mencari job, atau langsung diketikkan di search sini, sama aja nanti tampilannya kayak gini teman-teman. Dan diketikkan aja web programming. Nah, kayak gini. Kemudian akan muncul semua kategori job yang terfilter. Nah, ini ada 58.000 jobs found. Jadi yang ditemukan itu hampir 60.000 pekerjaan teman-teman. Banyak sekali. Jadi kita itu ya kalau udah punya skill web ya, kalau bisa masuk di Upwork dan manfaatkan skillnya ya, agar nggak sampai
nganggur gitulah. Eman banget kalau punya skill web tapi dianggurin, karena bayarannya sendiri saya scroll ke bawah. Ini untuk per jamnya aja 20 sampai 45 US dollar. Ini yang bagian interesting job ya, ada labelnya kayak gini. Itu rekomendasi banget karena sudah benar-benar memiliki reputasi di Upwork ini. Mulai dari paymentnya verified, ratingnya 5, dan spend dari klien ini 90.000 US dollar. Itu udah hampir 1,5 miliar kalau dirupiahkan teman-teman. Jadi project website di Upwork itu sangat potensial banget teman-teman, karena banyak banget perusahaan besar atau ya kategori perusahaan lah yang ngepost projectnya di Upwork. Bukan orang umum gitu ya, tapi kayak perusahaan, agensi, sehingga mereka kalau memperkerjakan freelance kontraknya jangka panjang. Dan salah satu tips dan trik untuk bidding di Upwork, yang pertama adalah price-nya. Kita harus mematok harga yang agak low price gitu, tapi dengan kualitas yang bagus. Jadi kualitas tidak kalah dengan pesaing kita, akan tetapi harganya di bawah mereka. Jadi di sini untuk ya trik keumuman lah untuk menarik buyer ya, nilainya nggak seberapa ya bagi orang sana tentunya. Kalau kita di Indonesia kalau $1.000 aja hampir 15 juta ya, tapi di sana ya tahu sendiri lah, pendapatan per kapita di US misalnya itu tinggi banget. Jadi di sini akan saya tunjukin juga step untuk bidding. Jadi teman-teman bisa melihat langkahnya nanti. Dan saya sendiri ini saya bukakan ya. Nah, cuma $1.000 doang teman-teman. Itu untuk memikat buyer atau klien agar memperkerjakan kita. Jadi $1.000 itu udah include web sama logonya yang sudah saya sebut tadi ya di awal waktu durasi awal-awal itu. Nah, ini bisa dilihat business logo and website. Dan saya nyelesainnya itu 96 jam lebih 40 menit teman-teman, dengan hasil segini ini di 1.007,31 US dollar. Karena ya itu tadi per jamnya kita berapa, kalau ada kelebihan tetap dihitung. Jadi Upwork itu benar-benar dijamin untuk pembayarannya. Dan untuk proses mendapatkan project di Upwork, kita harus bidding terlebih dahulu. Tapi sebelum bidding, kita harus menginstal software untuk trackernya. Jadi di sini tempatnya. Nah, ini bisa dilihat Track Time Connect with Clients. Jadi software ini dirancang oleh Upwork untuk freelancer yang kerja atau bekerja sama dengan Upwork untuk menyelesaikan project-project dari clients yang ngepost projectnya di Upwork. Dan di sini kita butuh untuk mendownload versi sesuai dengan device yang kita pakai ya. Maksudnya device itu laptop lah atau desktop. Di sini tersedia Windows 32 bit standar, 64 bit standar, dan 32 dan 64 bit yang versi beta. Setelah kita memilih dan langsung aja di-download di sini ya, download Upwork Desktop App. Nanti akan muncul kalau pakai IDM ya kayak gini. Kalau langsung ya intinya di-download ini, dan dijamin gak ada virus sih. Kemudian apabila sudah diinstal, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah klien saya, Erika Robinson, kemudian Lawrence. Dan apabila kita sudah menginstal software dari Upwork, maka langkah berikutnya kita bidding project. Ya, di awal kita memang harus melengkapi profil dulu ya, mulai dari deskripsi tentang data diri kita, kemudian portfolio, itu juga harus dilengkapi. Kemudian karena ini freelance, kita setidaknya harus melakukan optimasi di bagian portfolio tadi teman-teman. Jadi di bagian about me atau tentang diri kita, pendeskripsian profil kita itu harus mencerminkan keprofesionalan ya. Kemudian portfolio harus sinkron dengan keterangan yang ada di deskripsi, misal pengalaman 5 tahun atau 9 tahun dan seterusnya, dan didukung dengan portfolio yang bagus. Jadi sinkron, pengalaman lama kemudian portfolio bagus. Ini sudah mantep lah. Dalam bahasa juga penting. Jadi kalau kita menstruktur ya, setidaknya kalau kita kurang bisa bahasa Inggris, kita minta bantuan teman atau kerabat atau siapa yang jago bahasa Inggris, kemudian kita tuangkan di profil kita sehingga profil kita itu tampak bagus dari segi portfolio, kemudian deskripsinya enak dibaca, nggak ada kata-kata yang setidaknya membingungkan orang sana ya dalam bahasa Inggris tentunya. Dan sekarang kita langsung aja praktek untuk bidding. Jadi kita masuk ke bagian find work, kemudian ya langsung diketikkan aja lah di search. Misal kita seorang logo design ya, logo designer, logo design, enter aja, kemudian akan terfilter secara otomatis ya.
Nah, di sini untuk kategori logo desain ada sekitar 6.687 jobs found. Jadi ada ya anggaplah 6.600 kerjaan yang ditemukan. Nah, ya kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misal sebentar. Kita cari yang setidaknya ratingnya full, kemudian paymentnya verified, dan sudah ada spend dari kliennya. Nah, ini budgetnya $80 di post 39 menit yang lalu atau 39 minutes ago ya. Di bagian sini ada keterangannya. Jadi update-nya itu kenceng banget untuk job-job di Upwork ini, untuk job baru-baru maksud saya. Nah, misal yang ini kita masuk aja. Jadi tekan judulnya, kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah deskripsi dari jobnya teman-teman. Dan untuk judulnya ini menempatkan logo di kaos ya. Logo you can put on clothes. Jadi kita menempatkan logo di kaos gitu doang. Untuk anggarannya $80. Ya kalau kita udah jago mockup di Photoshop, job kayak gini tuh gampang banget. Dan untuk bidding kita bisa pilih bagian tombol submit a proposal di bagian sini. Kita tekan aja dan kita akan dibawa ke halaman seperti ini teman-teman. Tunggu sebentar, masih loading. Nah kayak gini, dan ini butuh 4 connect ya, sehingga kita sebelum bidding atau submit proposal ke klien kita butuh memiliki connect terlebih dahulu. Ya ini gratis sih, freelance di Upwork atau di situs manapun ada yang reguler. Kalau kita ingin menambah biasanya berbayar. Kalau saya pribadi sampai sekarang pun belum pernah beli connect teman-teman. Jadi untuk connect sendiri otomatis akan di restart sebulan sekali, dan ini masih sisa 166 connect yang menunggu. Di sini kita langsung aja scroll ke bawah. Nah, di sini budget dari kliennya $80, kita bisa memasukkan di bagian amount itu setidaknya di 50 lah, agar untuk budgetnya di bawah budget dari kliennya. Jadi kalau kita bisa memberikan kualitas yang bagus tapi anggarannya di bawah anggaran kliennya, itu akan bisa memberikan dampak atau impact bahwa kita bisa untuk dipertimbangkan untuk di hire kayak gitu ya. Kemudian pada tanggalnya ini kita ketikkan ya selisih sehari lah, untuk ditampakkan ke buyer atau klien bahwa kita itu bisa mengerjakan project ini cepat, dengan kondisi cepat gitulah, bahkan bisa kurang dari yang kita ketikkan di bagian kolom tanggal ini. Di sini project gitu aja. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat how long will this project take. Jadi berapa lama ya. Kita bisa pilih less than 1 month karena ini opsional yang paling cepat yang diberikan oleh Upwork-nya tentunya. Nah, cover letter di sini adalah tempat pengetikan kayak surat ya, yang akan dikirim sebagai proposal. Nah, untuk proposal saya kayak gini teman-teman. Jadi yang saya blog ini, kalau teman-teman pengen baca silakan di pause untuk videonya. Kemudian kita scroll ke bawah, dan di bagian connect sini ya setidaknya kita tambah satu lah, agar proposal kita ini lebih ditonjolkan ya, boss your proposal option. Jadi di sini tuh kayak membos proposal kita agar lebih ditonjolkan. Dan kalau saya ini pakai 6 teman-teman. Jadi di sini pentingnya kalau kita menambahkan kita akan ditonjolkan, akan tetapi profil kita harus kuat banget, mulai dari segi service hingga feedback, rating, dan portfolio harus benar-benar menggambarkan keprofesionalan. Langsung aja send for 6 connects di bagian sini. Nah, akan muncul keterangan seperti ini. Kita centang yes I understand, kemudian pilih continue to submit, dan tunggu sebentar, masih loading. Nah, kalau sudah sukses pengiriman proposal, akan ada keterangan your proposal was submit. Kayak gini teman-teman. Jadi untuk pengiriman proposalnya itu kayak gitu tadi teman-teman prosesnya, dan kita tinggal menunggu notifikasi dari kliennya saja, apakah kita mendapatkan reject atau mendapatkan
interview. Biasanya kalau kita dekat dengan hire oleh kliennya, maka biasanya ada interview kecil-kecilan lah. Setelah itu baru di hire, maksudnya dikasih offer atau dikasih ya kayak terms of agreement dalam kontraknya. Dan sebelumnya ini tadi lupa, kita harus melakukan tes Upwork ya. Itu di bagian sini teman-teman, di bagian find work, kemudian scroll ke bawah, nomor 2 dari paling bawah ya, Upwork Readiness Test ini. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Kalau saya pribadi 2 tes yang sudah saya jalani dan mendapatkan skor 5 ini ya dalam waktu 8 menit. Kedua tes yang saya jalankan ini. Jadi setelah kita melakukan tes dan kita lulus, kita bisa tampil profil kita ya, bisa tampil ke klien itu lebih bagus lah, lebih menarik dan lebih trustnya itu lebih tinggi ketimbang kita polosan aja profilnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya juga dadakan, nggak ada struktur untuk pembuatan video ini ya. Tapi saya berusaha untuk memberikan sedetail mungkin, tapi maaf apabila banyak kekurangan. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Honda KPS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Honda KPS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.